Saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Setiap minggu saya di LBH dulu, penasehat politik Buyung Nasution. Setiap kali kita diskusi, datang polisi dari Kramat 5, dulu polisi dan tentara masih sama, Kremlin kita sebut. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik. Dia naik di atas meja dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang. Dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang, rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Ada pepatah bilang begini, we choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran, yang nama depannya Kahlil. Jadi bagi Kahlil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Itu yang namanya authoritarian personality itu. Untuk menerangkan bahwa ada jenis authoritarian mirip Orde Baru yang bahkan lebih berbahaya. Karena dia menyelundup secara hegemoni, secara sublim ke dalam benak rakyat Indonesia, benak wong cilik. Bukan cuma wong cilik yang ditipu, kelas menengah juga ditipu. Dan kelas menengah akhirnya menangis di depan TV karena sadarnya telat. Iya, banyak sekali yang salah pemahaman, misalnya soal kebiasaan membuat undang-undang di hotel ya. Kebiasaan itu bukan berarti benar. Kedua, apalagi kalau semangatnya bicara efisiensi. Ini kan efisiensi dilupakan demi menggolkan kepentingan. Apa yang digagas oleh Perpres soal Seskap ya, itu bagi saya dan teman-teman hukum tata negara kelucuan yang menyedihkan ya. Kenapa? Karena begitu ditempatkan di Sesmilpres, kan asumsinya berharap itu sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang TNI. Padahal logika itu bertabrakan dengan logika kabinet. Bagaimanapun Seskap itu adalah koordinator kabinet. Nah sekarang seluruh isi kabinet di bawah Sekretaris Militer Presiden. Itu logika ketatanegaranya amburadul gitu ya. Kalau kita bicara kebutuhan-kebutuhan TNI sebenarnya, satu, di Undang-Undang dasar itu pasal 30 sebenarnya daulat sipil itu terlihat dalam sistem pertahanan dan keamanan kita. Sipil yang bisa masuk ke ruang militer, bukan sebaliknya militer yang masuk ke ruang sipil. Okay. Sumpah muak kelakuan sama wakil rakyat kita gitu. Panja Komisi 1 ngapain kalian jauh-jauh ngebahas revisi Undang-Undang TNI itu di hotel? Pertama gini, kita tuh lagi efisiensi anggaran. Emang gedung seluas DPR sana nggak ada ruangan gitu untuk ngebahas ini revisi undang-undang? Yang kedua, apa sih sebenarnya niat kalian? Hah? Apa ada yang disembunyikan dari revisi Undang-Undang TNI ini? Apakah yang kami khawatirkan gitu ya, terkait difungsi TNI ini akan benar-benar terjadi? Jangan ngaco ya DPR RI. Anda itu wakil rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rezim. Dan juga gini ya, kemarin kan baru dikatain nih masyarakat yang protes terkait hal ini, katain kampungan, lu yang kampungan. Ini kalau sampai benar-benar terjadi bahwa dalam revisi Undang-Undang TNI itu akan mengesahkan tentang difungsi TNI. Gila kalian Panja Komisi 1. Benar-benar kalian mengkhianati amanat rakyat. Please convince me kenapa RUU TNI itu bagus, oke? Karena jelas gue gak setuju. Tolong yakinkan gue kenapa kalian setuju dengan RUU TNI.
Sedikit konteks, gue baru saja instastory tentang RUU TNI dan lumayan banyak dari kalian setuju dengan RUU TNI. Dan itu nggak apa-apa. Cuman gue sebagai orang yang sangat tidak setuju dengan RUU TNI, gue pingin belajar dan pingin tahu alasan, logika, dan nalarnya kenapa kalian setuju dengan RUU TNI. Kenapa itu bagus dan kenapa itu diperlukan. Nah, again, nggak apa-apa kalau kalian setuju dan ataupun kalau kalian buzzer-buzzer yang mau setuju, tolong jelasin ke gue. Yakinkan gue kalau gue yang salah. Karena siapa tahu emang guanya yang salah, oke? Dan yang terpenting, ini safe space bagi kita semua. Oke, no one's gonna judge. Komentar aja kenapa kalian setuju dengan RUU TNI, nggak apa-apa, gue beneran pengen tahu. Dan kalau kalian misalkan ada yang buzzer, silakan buzzer. Ini safe space. Karena ini ruang terbuka untuk kalian berkomentar di kolom komentar Instagram gue. Bukan ruang atau rapat tertutup di Fairmont. Please convince me. Teman-teman, mari terus kawal dan bantu bersuara untuk menolak rancangan undang-undang TNI, di mana ada usulan TNI aktif bisa menjabat di 15 kelembagaan. Bayangkan, yang sejatinya hari ini udah dibatasi ada 10 kelembagaan yang bisa diisi oleh TNI. Dan kita kan punya amanah reformasi ya, punya rekam jejak di mana ketika TNI terlibat aktif terlalu jauh, berbahaya terhadap demokrasi. Dan kalian tahu yang terbaru, mereka bahas ini tidak lagi di ruangan rapat DPR, di ruangan yang kemudian biasanya disiarkan secara terbuka. Mereka bahas ini di hotel mewah. Hari Sabtu mereka bahas ini. Dan kalian tahu, ternyata orang PDIP itu jadi anggota dewannya PDIP juga jadi ketua panjanya. Di depan seolah-olah menjaga demokrasi, di belakang sama aja. Please lah, tolong bantu terus bersuara teman-teman. Banyaknya seruan untuk menolak revisi Undang-Undang TNI, udah mulai muncul juga nih komentar-komentar yang seragam dan mungkin template baru. Kami mendukung dui fungsi ABRI biar negara aman, gak kayak sekarang. Zaman Soeharto, dengan adanya dui fungsi ABRI, rakyat adem ayem tentrem. Kalau perihal tentram, sunyi, hening, di Korea Utara juga kayak gitu, gak ada pergolakan di masyarakat mereka. Poinnya adalah kita harus bedain mana yang sunyi dan tentram karena kondisi ideal, mana yang sunyi dan tentram karena kondisi yang mencekam. Dui fungsi ABRI itu membangkitkan kondisi mencekam di zaman Orba. Karena dulu ABRI ya tersebar di mana-mana, pejabat sipilnya pun dari militer, dia megang senjata. Ya lu bisa bedain lah mana murid yang diem karena merhatiin gurunya, mana murid yang diem karena gurunya megang pistol. Sama-sama sunyi, tapi ya beda. Gimana gak mencekam coba? Banyak pelanggaran HAM yang terjadi di zaman Orba. Ada penculikan, ada Petrus, menghilangkan nyawa tanpa pengadilan, korbannya ribuan, tiap waktu ada aja mayat yang ditemukan. Kalau ini kejadian ke orang yang lu sayangin, lu gak akan berani bilang zaman Orba itu damai, tentram, aman. Rakyat adem ayem tentrem, gak ada gesekan antara agama, suku, dan bangsa, aman terkendali. Lu gak tahu apa di zaman Orba itu mau dicoba diseragamkan. Dari mulai satu Indonesia harus makan nasi, sampai ada peraturan yang melarang penggunaan kerudung di instansi tertentu. Orang-orang baru berani menunjukkan identitas dirinya setelah reformasi, ekspresinya, suaranya. Gua paham, gua belum lahir pas zaman Orba, tapi gua dianugerahi kemampuan untuk membaca dan belajar, sehingga perkataan gua itu bertanggung jawab dan gak asbun. DPR ini Dewan Perwakilan siapa sih? Kalau benar-benar perwakilan rakyat, ya harusnya tahu dan paham betul apa yang rakyat inginkan. Sekarang itu lagi marak-maraknya kasus korupsi Pertamina, oplosan gas, emas antam, sampai minyak goreng. Harusnya sahkan tuh RUU perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor. Fokus DPR harusnya bukan malah buru-buru untuk mengesahkan revisi RUU TNI. Negara ini udah dirugiin ribuan triliun, tapi lucunya yang difokuskan sama DPR ya bukan itu. Seolah lengah dan acuh tak acuh atas fakta yang terjadi. Jadi siapa yang kalian wakilin? Kepentingan individu atau kelompok? Gak salah Gus Dur sama IR Soekarno ingin membubarkan DPR. Dan poin pentingnya, RUU TNI ini memberikan perluasan terhadap militer untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Kalian bisa bayangin, kita kembali ke masa Orde Baru. Bayangin aja, kalau misalnya kalian protes, diselesaikannya ya dengan cara militer. Udahlah bikin kebijakan sambil ngumpet, di hotel lagi, katanya efisiensi. Menggelar rapat tertutup, biar apa? Tertutup kan artinya memang ada yang ditutup-tutupi. Koreksi kalau bener. Tolak dui fungsi ABRI ini. Negara ini negara demokrasi, bukan negara militer dan otoriter. Masyarakat aja banyak yang nganggur, enak banget mereka kelimpahan jabatan. Berilah jabatan pada ahlinya biar selamat. Jangan sampai terulang negara Orba Jilid 2. Reformasi kita dulu berusaha memisahkan TNI dari politik.
Jadi pikir deh, ini kemajuan atau kemunduran? Satu job desk saja keteteran. Lah ini mau ngambil double. Kasian gak tuh orang yang sekolah tinggi-tinggi belajar mati-matian nggak kebagian job, alias jadi pengangguran endingnya. So tulis pendapatmu di drop komen dan share video ini. Kita tuh sebenarnya udah dapat spoiler apa jadinya kalau sampai dui fungsi TNI itu kembali ke ranah sipil. Mulai dari arogansi, intimidasi, sampai statement bodoh seperti dilakuin staf sus Kemenhan Deddy Corbuzier. Kita bahas satu persatu. Gue pengen bahas dulu soal Deddy Corbuzier sebelum kita masuk ke sejarah. Yang bangga di video itu bilang dia adalah staf sus Kemenhan walaupun publik protes begitu keras. Biarinlah, mungkin urat malunya hilang. Dia bilang protes warga sipil kemarin itu bentuk ilegal dan juga mengganggu konstitusi. Gini loh Om Squidward ganteng. Justru kebebasan berekspresi itu adalah amanat dari konstitusi. Pasal 28. Justru kita lagi memperjuangkan konstitusi, bukan melanggar. Putusan MK juga udah bilang, kalau DPR itu tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, nggak sah itu undang-undangnya. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan juga udah bilang, masyarakat itu harus dilibatkan oleh DPR dan atau pemerintah untuk pembentukan undang-undang. Kata kuncinya partisipasi. Pertanyaannya, rapat Komisi 1 DPR kemarin yang dilakuin di hotel mewah di tengah efisiensi, diem-diem, ngebut, tertutup, dijaga ketat. Apakah itu partisipasi? Jadi yang ilegal itu, yang melanggar konstitusi itu, masyarakat sipil atau DPR dan para penjaga-penjaganya kemarin. Kedua, kalau kita ngomongin sejarah, awalnya memang mungkin militer cuman jadi presidennya, ya kan? Terus lama-lama masuk kementerian, lama-lama ABRI masuk desa, lama-lama punya fraksi sendiri di parlemen. Sekarang polanya mengarah ke sana, perluasan kementerian untuk militer, lama-lama ntar punya fraksi sendiri tuh di DPR. Ketiga, ada trauma terhadap militer Orde Baru karena kekerasan yang sistematis. Lo pengusaha, bisnismen, lo harus tunduk sama militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Lo ASN, lo pemangku kebijakan publik, lo politisi, harus tunduk sama keinginan militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Masyarakat dibuat jauh sama politik, seakan-akan semuanya stabil padahal mencekam. Intimidasi dilakukan bagi yang kritis, bahkan penculikan. Keempat, hilang sudah nuansa suasana kritis dan juga demokratis. Siapapun yang kritis akan dibilang kemarin contohnya kampungan. Terus di video Deddy Corbuzier dibilang kita anarkis. Dulu zaman Orba yang kritis dibilang subversif. Polanya sama kan? Jadi kita bukan benci TNI, toh Pak SBY aja mengingatkan hal yang sama tentang reformasi TNI dan jangan sampai dui fungsi TNI kembali. Jangan sampai kita balik lagi ke era kegelapan. Awalnya setahun 2 tahun, lama-lama 32 tahun. Gua jelasin dulu kenapa di negara demokrasi dui fungsi ABRI itu harus ditentang dan dikutuk karena sangat-sangat berbahaya. Karena gua perhatiin udah mulai banyak narasi-narasi yang mengarahkan bahwa dui fungsi ABRI ini positif gitu untuk negara ini karena tegas dan apa sebagainya. Gini teman-teman semuanya, prinsip dasar militerisme dan demokrasi itu berlawanan. Militer itu nurut maunya atasan, represif. Sedangkan demokrasi itu nurut maunya rakyat, freedom, kebebasan. Berkebalikan. Makanya orang-orangnya nggak boleh cross tuh. Misalnya ada masyarakat sipil mimpin perang gitu, atau ada prajurit aktif jadi menteri gitu. Nggak bisa, karena beda dunia, beda karakter. Bukan berarti militer buruk ya, enggak loh. Bagus loh, karena kalau waktu perang emang harus nurut atasan. Nggak mungkin dong waktu baris berbaris, komandannya kayak siap gerak, terus bawahannya kayaknya enggak deh. Kayaknya istirahat di tempat aja deh komandan. Nggak mungkin, harus nurut. Tapi dalam mengelola pemerintahan nggak bisa kayak gitu. Pokoknya menteri harus segini, rakyat nggak setuju, wah dasmu gitu. Nggak bisa. Dan udah kejadian kan yang kayak gitu. Belum disahkan loh ini undang-undangnya. Kebayang nggak kalau itu disahkan kayak apa? Ya jadi kayak era Soeharto gitu. Zaman itu ABRI featuring Golkar tuh waduh udah nggak terkalahkan tuh. Makanya dia lanjut terus kan. Sampai orang itu lengser 98, baru dilanjutin sama Habibie sama Gus Dur. Dilaranglah di fungsi ABRI dan seterusnya. Jadi kalau undang-undang ini gol, demokrasi kita tuh mundur 20 tahun. Lo kebayang gak betapa sia-sianya seluruh perjuangan tetesan darah air mata itu? Lu main GTA San Andreas deh, udah jauh banget, tiba-tiba suruh balik ke misi Big Smoke gitu. Atau lu nonton Naruto, udah jauh banget, tiba-tiba balik ke Zabuza gitu. Aduh,
Itulah kenapa rapatnya diadakan sembunyi-sembunyi. Karena mereka paham bahaya kalau masyarakat tahu, ribut pasti kita protes. Jadi mending niat jahat itu digodok dalam diam gitu, walaupun akhirnya ketahuan juga. Nah, karena ini udah ketahuan teman-teman niat jahatnya. Zaman Soeharto nggak ada sosmed, sekarang ada sosmed. Jadi kalau lo masih meyakini bahwa negara ini negara demokrasi, ya lawan, kita lawan. Lo bisa sebar video rapat yang kemarin digerebek, lo bisa sebar video ini, lo bisa sebar hashtag tolak RUU TNI apapun itu. Sekarang ada sosmed, pakai sosmed ini, kita lawan supaya RUU ini nggak disahkan. Dulu kita udah sepakat bahwa militer dan sipil harus dipisahkan. Tapi sekarang ada upaya untuk mengembalikan mereka kembali ke ranah sipil lewat revisi UU TNI. Parahnya lagi, prosesnya kayak kejar tayang. Pembahasannya dilakukan tertutup, dikebut di akhir pekan, bukan di kantor DPR, tapi di hotel mewah. Di tengah situasi negara yang lagi efisiensi, PNS aja pengangkatannya diundur, tapi RUU TNI ini kayak dikejar-kejar. Urgensinya apa sih? Salah satu isu utama dari RUU ini adalah pelebaran fungsi TNI di ranah sipil. Sebelumnya cuma ada 10 kementerian atau lembaga yang boleh diisi prajurit aktif, tapi sekarang jadi 15. Lebih parahnya, RUU ini nyelipin pasal abu-abu yang berbunyi, serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden. Bahasa bayinya, TNI bisa ditempatkan di mana saja asal presiden menganggap itu perlu. Pagar pembatas antara sipil dan militer diruntuhkan total. Tahun 2023 aja, seenggaknya ada 2.500 jabatan sipil yang diduduki prajurit aktif. Baru-baru ini Direktur Bulog prajurit aktif, Inspektur Jenderal Kemenhub prajurit aktif, Seskap, Mayor Teddy prajurit aktif. Padahal jabatan sekretaris kabinet itu nggak boleh diisi sama prajurit, tapi setelah dia ditunjuk, aturan baru disesuaikan. Bahkan Mayor Teddy naik pangkat. Apakah artinya revisi UU ini hanya untuk melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan? Komisi 1 DPR dalam beberapa wawancara beralasan bahwa tantangan zaman semakin kompleks. Jadi katanya lebih banyak instansi sipil yang butuh orang dengan disiplin dan keahlian khusus ala TNI. Gimana sih? TNI itu kan dididik untuk menghadapi ancaman militer, bukan jadi birokrat. Kalau alasan tantangan zaman, justru harusnya kita fokus untuk merekrut spesialis yang sesuai, bukan malah nyusupin TNI di mana-mana. Gue melihat RUU ini sebagai usaha sistematis untuk mengembalikan fungsi ABRI dengan wajah yang baru. Kita dipaksa menerima fakta bahwa ada lebih dari 2.500 posisi sipil yang diisi oleh prajurit aktif, dan sekarang mereka lagi butuh payung hukum. Entah sejak kapan negara ini cara kerjanya jadi yang penting jalan dulu, aturan mainnya dibuat di tengah jalan, sesuai kebutuhan. Perdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Kotak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Cara Bapak menanggapi kritik daripada masyarakat itu udah nunjukin kalau misalkan TNI aktif itu nggak cocok untuk kemudian masuk ke ruang sipil. Harusnya yang militer ya di militer gitu, ngurusin pertahanan dan keamanan kita yang masih sangat-sangat lemah, gampang dibobol, gampang dihack dan lain-lain sebagainya, daripada harus memasuki ruang-ruang yang seharusnya menjadi tupoksi daripada aparatur sipil negara. Satu, menolak militer masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil itu bukan kampungan, Pak, tapi bagian daripada cara-cara rakyat untuk kemudian mengawal dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan juga salah satunya adalah amanat reformasi untuk kemudian larangan dui fungsi ABRI. Dan I think Bapak juga tahu lah ya sejarah kemudian runtuhnya Orde Baru dan terlibatnya dui fungsi ABRI yang melahirkan banyaknya kekerasan-kekerasan pada zaman itu seperti apa. Dua, kekhawatiran kita terhadap lahirnya New Orde Baru itu juga bukan kampungan, Pak, tapi bagian daripada refleksi kita terhadap fakta yang ada dahulu. Dan sejarah dahulu kan bukan fiksi atau dongeng ya Pak, tapi emang ada faktanya. Tiga, kita bertanya terkait dengan bagaimana urgensi daripada revisi Undang-Undang TNI itu bukan juga tindakan kampungan, tapi bagian daripada kita meminta akuntabilitas publik. So, kalau misalkan kita ngelihat akan jabatan sipil, ibaratnya diisi oleh ASN. Kalau jabatan militer yang tugasnya buat pertahanan, keamanan, menjamin kedaulatan negara, ya diisi oleh kalian gak sih? Terus kalau misalkan hari ini kalian boleh berpolitik, boleh masuk ke ruang sipil, jabatan sipil, boleh juga berbisnis, bagaimana ada di revisi Undang-Undang TNI, jadi jabatan utama kalian tuh apa gitu? Halo guys, setelah kemarin ramai berita soal anggota DPR yang rapat di Hotel Fairmont, bahkan weekend pun mereka harus kerja gitu. Yang bisa dibayangkan begitu mendesaknya undang-undang TNI ini harus segera disahkan, yang sepertinya lebih mendesak dari undang-undang perampasan aset koruptor yang sampai saat ini belum jalan-jalan juga. Nah, kemarin kita sama-sama tahu terjadi penggerudukan oleh salah satu LSM terhadap rapat tertutup di hotel ini. Banyak sekali yang mereka pertanyakan kenapa harus tertutup, kenapa
dilakukan diam-diam dan kenapa di hotel, ya, weekend pula dan sebagainya. Nah, rupanya kejadian penggerudukan ini masih berlanjut, bahwa akhirnya terjadi pelaporan kepolisian yang dilakukan oleh satpam dari pihak hotel terhadap LSM ini. Nah, bahkan kantor Kontras pun mendapatkan serangan atau intimidasi dari orang tidak dikenal katanya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini saya rasa tentu semakin mengangkat kekhawatiran masyarakat terhadap otoritarianisme di Indonesia. Kekhawatiran terhadap otoritarianisme ini sebenarnya bukan hal baru ya. Ya, tapi belakang ini semakin mengemuka seiring dengan ya perilaku pejabat tinggi negara kita lah, yang menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima kritik. Nah, dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, kita sama-sama tahulah respon terhadap kritik seringkali berupa ya hinaan, pelecehan verbal gitu ya, penyerangan pribadi yang mencerminkan pola pembungkaman yang mengingatkan kita pada masa-masa Orde Baru dulu. Nah, ketika kritik terhadap kabinet Prabowo dijawab dengan ungkapan kasar seperti ndasmu gitu, bahkan oleh presidennya sendiri, atau kritik terhadap revisi Undang-Undang TNI dicap sebagai otak kampungan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, saya rasa ini bukan sekedar tindakan defensif, tapi ya ini adalah indikasi bahwa dialog konstruktif dan pertukaran ide yang sehat tidak lagi menjadi prioritas. Ya, sebaliknya, intimidasi verbal dan menciptakan suasana di mana masyarakat merasa takut untuk bersuara. Nah, reaksi semacam ini dari pejabat tinggi negara dan militer ini saya rasa menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk menolak kritik dan hanya memperkuat kekuasaan tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Dan ini tentunya berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, maka ruang untuk diskusi yang sehat dan diskusi yang produktif tentunya menjadi sangat sempit. Kebijakan pemerintah yang semakin represif, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan pers, juga semakin menjadi sorotan kita ya. Banyak jurnalis dan aktivis yang menghadapi ancaman hukum atau intimidasi karena menyuarakan pendapat mereka. Dan ini adalah tanda-tanda jelas dari penurunan kualitas demokrasi kita, di mana media yang seharusnya berfungsi juga sebagai pengawas pemerintah, tapi justru mendapatkan tekanan luar biasa. Nah, anehnya adalah Menteri Hukum dan HAM kita, Natalius Pigai, yang berpendapat bahwa kekhawatiran akan kembalinya militerisme adalah imajinasi belaka katanya. Ya, tapi banyak pengamat politik, bahkan aktivis hak asasi manusia sendiri yang menilai bahwa pelibatan militer dan kebijakan pemerintah serta penguatan posisi militer dalam struktur pemerintahan adalah langkah mundur bagi demokrasi. Dan ini akan menciptakan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat kembali ke pola pemerintahan otoriter yang lama, yang bahkan mungkin bisa lebih represif. Nah, saya rasa dalam menghadapi situasi seperti ini sangat dibutuhkan peran masyarakat sipil ya. Ini menjadi sangat penting. Organisasi non-pemerintah, akademisi, dan bahkan individu harus bersatu untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah kita. Juga tentunya dibutuhkan advokasi untuk kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap jurnalis. Dan ini saya rasa harus menjadi prioritas utama. Salam.